Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Inzaghi tidak pernah ingin menginap di hotel yang sama jika di perjalanan sebelumnya ke kota itu Inter meraih hasil buruk. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ini ternyata euforia pemberitaan tentang Scudetto ke-20 Inter belum juga usai teman-teman. Mereka baru saja membuat artikel, ini sangat menarik teman-teman. Judulnya adalah 20 cerita pendek dari Scudetto ke-20 Inter. Akan gue bacain satu persatu teman-teman. 20 cerita pendek dari Scudetto ke-20 Inter versi La Gazzetta. Cerita yang pertama judulnya adalah Istanbul, Penyesalan dan Kebanggaan. Sebagian besar skuad Inter saat ini baru lahir pada paruh kedua musim lalu 2022-2023, khususnya ketika perjalanan menuju final Liga Champions di Istanbul. Sebelum itu mereka seperti mati suri, rentetan hasil buruk diterima. Di malam perjalanan mereka kembali ke Milan pasca kekalahan Istanbul, para pemain saling berkata-kata, kita akan memulai kembali musim depan di bulan Juli menggunakan mentalitas dari pondasi ini, pondasi sebuah tim yang lolos ke final Liga Champions. Mereka juga saling mengingatkan satu sama lain bahwa jika kita kini hanya berjarak beberapa langkah saja dari puncak Eropa, maka di Italia kita bisa menciptakan sesuatu yang besar. Dan terjadilah di musim ini perubahan signifikan terjadi. 12 pemain baru bergabung dan beberapa staf pelatih juga baru. Namun pesan dan semangat dari Istanbul tetap disampaikan dan ditularkan kepada para pemain dan pelatih yang baru datang. Mantap. Lalu kemudian cerita yang kedua, pukulan Lukaku di wajah. Di ruang ganti, seperti yang sudah banyak diketahui, sangat dipengaruhi negatif dan kecewa dengan perkembangan kasus Romelu Lukaku. Para pemain merasa dihianati oleh pemain Belgia ini, tetapi dari kemarahan itulah kesuksesan telah dibangun, memperkuat diri mereka. Mari kita tunjukkan siapa kita kepada mereka yang memilih pergi. Dan akhirnya Inter saat ini memiliki lini depan terbaik di Liga, berbanding terbalik dengan sang pemain yang sempat mengeluhkan performa buruk Inter di musim lalu. Wah, ini ceritanya bagus sih, tapi menurut gua Lukaku performanya nggak buruk-buruk banget lah. Bahkan menurut gue performanya bagus di Roma. Walaupun di satu sisi Inter ketika kehilangan Lukaku, performanya justru jauh lebih bagus lagi untuk lini depannya. Lalu kemudian cerita yang ketiga judulnya adalah Titik Balik Simone. Inter saat ini bermain dengan gaya berbeda dibandingkan musim lalu. Ketika musim lalu mereka bermain jauh lebih kaku dan fokus pada serangan balik. Perubahan ini direncanakan oleh Inzaghi dan stafnya, namun tidak dipaksakan pada tim. Selama tur pramusim di Jepang, pelatih Inzaghi berbicara kepada semua pemain untuk menjelaskan tipe sepak bola yang ingin dia kembangkan di musim ini. Inzaghi meminta pendapat dan masukan para pemain, dan ternyata responnya sangat positif karena semua pemain tahu bahwa mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kedua fase permainan, menyerang dan bertahan. Gila, ini Inzaghi sangat demokratis ya sebagai pelatih, sangat amat dekat dengan para pemainnya, bahkan untuk menerapkan formasi aja minta pendapat satu persatu kepada para pemain. Top banget deh Inzaghi. Lalu kemudian cerita yang keempat, Lautaro dan para orang bijak. Bukan hanya satu kapten, tetapi di ruang ganti dipimpin oleh dewan para orang bijak. Ini adalah cara mengenakan ban kapten yang dipilih oleh Lautaro. Ketika ada keputusan baru yang harus diambil, El Toro selalu berbicara dengan para pemain lainnya, terutama para pemain Italia. Dan hal yang sama terjadi juga sebaliknya. Semua hal didiskusikan kepada sang kapten dan didiskusikan bersama-sama. Di Inter ada satu ban kapten, tetapi ada banyak sekali kapten di ruang ganti. Wah, ternyata ada banyak nahkoda dalam satu kapal, ada banyak kapten dalam satu ruang ganti, tidak selamanya berujung masalah ya. Di Inter justru terjadi baik-baik saja. Lalu kemudian cerita yang kelima, judulnya adalah aturan pertama di Inter, yaitu bersenang-senang. Siapa bilang budaya kerja tidak bisa menyenangkan? Jika lingkungan kerja sehat, produktivitas pun akan meningkat. Dan terutama ini memungkinkan banyak kepribadian yang berbeda-beda bisa hidup bersama-sama berdampingan. Udara yang mereka hirup di Appiano Gentile musim ini sangat berbeda dari era Conte. Para pemain Inter sangat menikmati kebersamaan. Hal ini jelas terlihat dari perilaku mereka di lapangan.
Ini bener banget sih teman-teman. Seingetan gue ya, di eranya Inzaghi ini, setidaknya 2 musim terakhir lah, gue tidak pernah melihat ada pemain ditarik keluar terus marah-marah banget ya, sampai nendang-nendang botol atau ngelempar-ngelempar botol kayak waktu dulu Lautaro di eranya Conte ya. Padahal saat itu Inter dalam kondisi ada di atas loh, dalam kondisi nyaman ya, mau meraih Scudetto, tetapi Conte sama Lautaro bisa marah-marah. Sedangkan bersama Inzaghi 2 musim terakhir ya, musim lalu kan anggapannya buruk juga tuh. Tetapi gue tidak melihat ada pemain yang mengekspresikan kemarahannya ya di pinggir lapangan dengan cara yang berlebihan. Ya walaupun ada sedikit protes kayak dari Lukaku atau Alexis Sanchez, itu kan lebih banyak di dalam ruang ganti. Jadi menurut gua kemampuan Inzaghi dalam memanage, mengelola emosi para pemainnya ya, dalam membuat budaya kerja yang menyenangkan, ini top banget, bagus banget dibandingkan era Conte. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian cerita yang ke-6 berjudul Hubungan langsung antara Steven Zhang dan Simone Inzaghi. Panggilan video call antara Steven Zhang dan Simone Inzaghi pada akhir pertandingan yang lalu yang terjadi di lapangan selama perayaan Scudetto hanya bagian yang terlihat dari hubungan yang sangat solid selama ini terjadi. Keduanya memang memiliki janji untuk selalu berbicara satu sama lain setiap pertandingan, untuk bertukar ide dan membahas apapun yang terjadi di lapangan, kadang melalui pesan teks dan kadang melalui telepon. Ternyata itu teman-teman kelebihan memiliki presiden yang usianya muda ya. Jadi hubungannya sangat dekat. Makanya nggak heran bisa-bisanya ada live Instagram antara Marcus Thuram, Calhanoglu dan juga Steven Zhang ya. Ini kan jarak antar mereka jauh tuh posisinya kalau perusahaan. Marcus Thuram itu kayak staff paling bawah ya sama Calhanoglu. Mereka adalah pemain. Lalu di atasnya kan sebetulnya ada Marotta, ada Ausilio, ada Inzaghi, ada Zanetti. Baru yang paling atas adalah Zhang. Ini yang paling atas sama yang paling bawah bisa live Instagram bareng dan ngomongnya sangat amat cair. Ini adalah keuntungan punya presiden yang usianya sangat amat muda, usianya sebaya dengan para pemain dan pelatih. Lalu kemudian berita yang ke-7, judulnya Thuram dan latihan berulang. Marcus Thuram muncul dalam tur pramusim dalam kondisi bagus, sangat ingin memulai petualangan yang baru. Akan tetapi dari segi teknis awalnya tidak begitu bagus. Ini disadari oleh anak Lilian Thuram itu sendiri. Lalu atas saran Inzaghi dan para staf, dia mulai bekerja sendiri pada hal-hal elementer, pada hal-hal basic, dan itu dilakukan latihan berulang-ulang. Salah satu contoh aspek yang terus diperbaiki oleh Marcus Thuram adalah aspek shot, aspek tendangan. Dan pada hal inilah Thuram akhirnya selalu tetap latihan ketika rekan-rekannya sudah selesai. Dan setelah beberapa giornata kemudian, kemenangan di derby pertama Milan tiba, shoot jarak jauh dari Marcus Thuram. Ini adalah titik balik bagi Marcus Thuram. Wah, ini hal yang jarang diketahui semua orang ya teman-teman. Ternyata Thuram melakukan latihan sendiri terpisah atas saran Inzaghi dalam hal shoot. Dan buah dari latihannya terbukti di derby ya. Bahkan bukan cuma derby pertama tapi juga derby kedua. Karena itu adalah shoot juga dari luar kotak penalti. Lalu kemudian cerita yang ke-8, Pavard dan keajaiban San Siro. Sang juara dunia asal Prancis telah bermain di seluruh stadion terbaik di dunia dalam karirnya, baik di klub maupun level internasional. Namun dia langsung terpesona oleh San Siro dan para penggemar Inter. Begitu banyak fans hadir mendukung sehingga setelah pertandingan pertamanya sebagai penonton di tribun, dia langsung mengakui kepada rekan-rekannya bahwa saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Saya tidak sabar untuk melakukan debut saya. Stadion ini memberikan dorongan yang luar biasa. Waduh, semoga kita semua teman-teman diberikan kesempatan rezeki berlimpah untuk bisa nonton Inter langsung di Giuseppe Meazza. Lalu kemudian cerita yang ke-9 judulnya Marcus, apa yang kamu pakai? Pakaian Thuram tidak pernah biasa. Rekan-rekannya menyadari itu sejak awal. Pakaiannya selalu berlebihan, kadang berwarna, kadang seluruhnya hitam. Dan dengan gairah yang berlebihan untuk sepatu yang dia pakai. Begitu banyak pakaian yang digunakan oleh Thuram, sehingga pada suatu titik, hal ini menjadi lelucon di Appiano Gentile. Para pemain Inter mencoba menebak bagaimana Marcus akan datang berpakaian di hari itu. Dan ternyata tidak pernah ada yang benar. Thuram selalu berhasil mengejutkan semua orang.
Emang deh ini Marcus Thuram menurut gua pemain yang layak dihargai mahal ya, karena dia memberikan efek positif kegembiraan tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Lalu kemudian cerita yang ke-10 judulnya Tahayul Inzaghi. Seberapa tahayul pelatih Inter saat ini adalah cerita yang sudah dikenal oleh banyak orang. Bagi Inzaghi, mustahil untuk mengganti jaket setelah kemenangan. Hal yang sama berlaku untuk pilihan hotel. Inzaghi tidak pernah ingin menginap di hotel yang sama jika di perjalanan sebelumnya ke kota itu Inter meraih hasil buruk. Dan kemudian ada gestur yang kebanyakan orang tidak perhatikan namun banyak membawa keberuntungan bagi Inzaghi, yaitu setiap kali Calhanoglu mengeksekusi penalti, Inzaghi secara sembunyi-sembunyi menyentuh pantatnya. Satu sentuhan dan selesai. Seperti halnya Hakan, satu sentuhan dari Inzaghi selalu berbuah gol. Sehingga hal ini selalu dan akan terus dilakukan oleh Simone Inzaghi. Aduh, Inzaghi ternyata orang yang tahayul, teman-teman. Ini menarik banget ya. Tetapi untuk cerewetin Inter hari ini kayaknya cukup untuk 10 cerita aja. Untuk 10 cerita sisanya ya, cerita nomor 11 sampai 20 akan gue cerewetin di konten berikutnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.